Price to earning ratio adalah salah satu rasio yang banyak digunakan untuk valuasi saham. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan harga saham dengan laba perusahaan per lembar saham. Misalnya, rasio PI 5 kali artinya investor membayar harga saham 5 kali lipat dibandingkan dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Andaikan kita ingin mengakuisisi 100% saham perusahaan dengan PI 5 kali, artinya market value perusahaan sama dengan 5 kali laba tahunannya, sehingga butuh waktu 5 tahun untuk investor balik modal atas investasi awal tersebut dengan asumsi laba stabil selama 5 tahun. Semakin tinggi PI, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk balik modal. Nilai PI bisa tinggi ketika pertumbuhan harga saham terjadi lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan laba perusahaan, sehingga dikatakan harga sahamnya overvalue atau mahal. Perusahaan bagus biasanya memiliki PI yang tinggi karena tingginya ekspektasi investor terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan, yang menyebabkan harga sahamnya naik lebih cepat dibandingkan laba realnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi di mana jika suatu saat perusahaan gagal mencetak pertumbuhan laba, maka harga sahamnya akan lebih cepat turun. Contohnya yang dialami oleh Sido muncul. Saat laporan keuangan semester 1 tahun 2022 muncul dengan hasil kinerja keuangan yang turun dari periode sebelumnya, harga sahamnya langsung turun dengan cepat karena memang sejak awal valuasinya sudah mahal. Dengan PI saat video ini dibuat di 23,58, apakah harga saham Sido ini sudah murah? Bagaimana dengan saham Unilever? Apakah saat ini sudah murah? Jika hanya menggunakan indikator PI, mungkin kita akan melihat saham Unilever sudah murah di tahun 2020 karena nilai PI-nya sudah berada di nilai terendahnya secara historis. Namun kenyataannya, penurunan harga saham masih tetap berlanjut. Lantas berapa nilai PI sehingga harga saham bisa dikatakan sudah murah? Apakah PI 20, 10, atau 5? Dalam annual letter-nya di tahun 2000, Warren Buffett menulis pernyataan sebagai berikut. Menurut beliau, indikator-indikator umum seperti dividend yield, rasio PI, PBV, bahkan tingkat pertumbuhan tidak ada hubungannya dengan valuasi, kecuali dalam hal memberikan petunjuk tentang jumlah dan waktu arus kas masuk dan keluar dari bisnis. Dalam melakukan valuasi saham, Warren Buffett melihat nilai intrinsik perusahaan sebagai acuan dengan mempertimbangkan prospek bisnis perusahaan, yaitu potensi akumulasi laba yang bisa diperoleh perusahaan selama perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya di masa depan. Lalu bagaimana dengan PI? Sebaiknya kita gunakan atau tidak? Rasio PI memang banyak digunakan sebagai acuan valuasi saham. Untuk melakukan pembelian saham, kita dianjurkan agar menunggu momen-momen harga saham sedang turun sampai PI-nya lebih rendah dibandingkan PI historisnya. Ya, walaupun itu tidak menjamin harga sahamnya tidak akan turun lagi. Rasio PI yang digunakan tanpa membaca laporan keuangan juga bisa menyesatkan karena EPS bisa saja naik atau turun karena one-off transaction atau transaksi yang sifatnya sekali saja, sehingga tidak mencerminkan kondisi bisnis yang sebenarnya. Rasio PI juga akan berbeda tergantung dengan industrinya, sehingga kita tidak boleh memutuskan membeli saham hanya dengan melihat satu rasio saja. Perlu dilakukan analisis bisnis secara lebih mendalam agar kita yakin penurunan tersebut hanya sementara dan dalam jangka panjang perusahaan masih memiliki prospek bisnis yang baik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Happy learning, happy investing!